Kembali lagi di si paling timnas di fans bola Sensor. Ada berita tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Ada pengumuman resmi yang diumumkan oleh federasi dan juga ketua federasi kemarin hari Kamis ya tepatnya tanggal 16 Oktober 2025. Tim nasional Indonesia sudah resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepalanya yaitu Patrick Kluivert. Dan ini tentunya sesuai dengan prediksi dari beberapa pundit ataupun dari pengamat sepak bola bahwa nasib Kluivert sudah selesai saat Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu setelah Kluivert out, apa? Pertanyaan besar, sederhana yang mungkin tidak saya copy, tidak saya dapatkan juga informasinya atau mungkin federasi tidak ingin menyampaikan karena memang PSSI, Federasi Sepak Bola kita tidak punya rencana ke depannya. Kalau kita lihat selevel Brooklyn pun kita tidak ada. Kalau boleh jujur juga kita berhutang banyak kepada pelatih sebelumnya, Sintayong yang bisa membawa kita ke level sekarang, bisa lolos ke Piala Asia langsung, Piala Asia 2027, dan juga banyak level-level tertinggi lainnya, seperti kualifikasi Olimpiade U23, dan ya, hilang-hilang hijau anjir, bahunya hilang ya. Intinya buat PSSI belum ada informasi apa-apa. Siapa pengganti dari Patrick Kluivert? Infonya kembali pelatih dari asing, dari luar negeri. Ada tiga nama yang katanya akan diwawancari oleh PSSI. Tuh, tentunya di sini PSSI tidak menyiapkan apa ya langkah preventif. Kita tahu bahwa peluang tim nasional Indonesia kecil di kualifikasi ronde keempat lalu. Kalau kita lihat permainan pragmatis dari pelatih sebelumnya, kita sebut saja Sintayong, cukup apa ya bisa dibilang membuat kita percaya diri lah. Meskipun skuad timnas tidak semegah sekarang, pemain-pemain era Sintayong yang memang sebelum Sintayong cabut sudah agak pemain oke seperti Kevin Dix, lalu juga ada JZ, Tom Hai, Calvin Verdong, tapi ya sekarang jauh lebih mewah. Sudah ada Emiliano Jonathan, ada Mauro Zilstra, lalu juga Emil Audero juga sudah join di tim nasional Indonesia. Tapi ya balik lagi hal yang paling saya kesalkan dari sampai sekarang adalah orang di dalam federasi kita itu aja. Federasi kita tuh tidak pernah berprestasi. Apa prestasinya coba sebutkan. Even di level Asia Tenggara yang kita remehkan, si AFF ini, kita belum pernah juara sekalipun. Terlalu angkuh, terlalu percaya diri, terlalu sombong. Itulah sifat dari federasi kita. Orang-orangnya itu saja. Sistem pemilihannya pun bingung. Bagaimana seorang anggota PT Asprof bisa memilih tuhannya sendiri. Sistemnya kayak FIFA, but it's not FIFA. Nih, kita federasi sendiri. Padahal sebenarnya Asprof itu bekerja untuk PSSI juga. Ya balik lagi, pokoknya intinya saya sangat ya sedih dengan kondisi tim nasional Indonesia saat ini. Karena secara kualitas, kalau kita lihat seharusnya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Namun secara mentalitas kita memang tidak layak lolos untuk ke Piala Dunia 2026. Kita lihat kemarin saat laga melawan Irak saat kita membutuhkan gol, pemain kita supporter kita eh, melemparkan botol ke lapangan untuk kekecewaan tentunya. Namun tidak bijak sebenarnya karena membuang-buang waktu akhirnya sehingga Jait dan beberapa pemain membantu ofisial untuk membuang botol kembali ke luar lapangan. Secara mentalitas memang kita masih belum belum apa ya belum pantas lah untuk lolos ke Piala Dunia. Namun kalau dilihat secara kualitas harusnya kita bisa. Kita punya segala aspek kalau mau, segi pemain. Ya, seharusnya kemarin pelatih tuh oke, seharusnya ya. Meskipun secara kenyataannya tidak terlalu oke. Reaksi netizen pun responnya cukup positif dengan pemecatan dari Patrick Kluivert. Fans cukup banyak yang senang, tidak banyak yang sedih.
Bahkan yang saya sedihkan adalah banyaknya apa ya bisa dibilang pemain tim nasional Indonesia yang membela khususnya kepala federasi. Memang poinnya adalah untuk tidak saling menyalahkan, tapi tentunya ini perlunya ada evaluasi, perlunya ada apa ya bisa dibilang restrukturisasi ulang mungkin bagi federasi ini. Karena praktis kalau jika kita lihat kalender untuk tim nasional senior kemungkinan akan ada FIFA Match Day di bulan November. Saya harap akan ada dan saya harap tidak terlalu dimonetisasi. Bro, kalau kita ingat di bulan Juni kemarin, kalau tidak salah waktu kita melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon, Indonesia memang membutuhkan tim dari Timur Tengah. Makanya rencana awalnya adalah melawan Kuwait dan juga Lebanon. Tapi kenapa harus di Indonesia? Kita membutuhkan apa ya bisa dibilang cuaca dari Timur Tengah. Kenapa tidak away? Kenapa kita tidak bermain away? So far semenjak dipegang oleh Erick Thohir, tim nasional Indonesia cenderung lebih senang bermain home, tidak jarang sekali bermain away kalau memang bukan agenda dari kualifikasi Piala Dunia. Ini yang akan saya tunggu sampai dengan nanti Piala Asia 2027. Tentunya belum ada kualifikasi Piala Dunia sampai dengan 2030. Apakah Indonesia akan terus melakukan uji coba di dalam negeri? Apakah akan terus melakukan uji coba di GBK ataupun GBT? Tidak di rolling ke kota-kota lain. Kalau memang konteksnya adalah inklusivitas dan memang apa ya bisa dibilang untuk seluruh Indonesia kenapa tidak main di Makassar, kenapa tidak main di Sumatera ataupun Kalimantan, Papua, di Mandala ataupun di Lukas NMB Stadium kita bisa lakukan di situ. Dan ini info yang dapatkan juga PSSI memberikan Patrick Kluivert kontrak 2 tahun. Dalam kesepakatan tersebut ia dilaporkan menerima bayaran sekitar 1,3 sampai dengan 1,5 miliar per bulan. Jadi dengan taruh 18 miliar per tahun dan masih ada 14 sampai 15 bulan kontrak tersisa. Jadi PSSI kurang lebih akan membayar kompensasi kepada Patrick Kluivert sebesar 39 miliar rupiah. Ini belum ada add-ons lain-lain, tapi so far dari kompensasi tersebut PSSI harus mengeluarkan uang sebanyak 39 miliar rupiah. Setelah sebelumnya Sintayong juga ada kompensasi, tidak murah juga, angkanya saya lupa. But ya cukup sedih juga mengeluarkan uang yang tidak perlu. Kalau kita lihat seharusnya uang itu bisa digunakan buat pembinaan pemain muda, bisa digunakan untuk membuat Liga Putri, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur sepak bola Indonesia. But kita lebih memilih membayar pesangon ataupun kompensasi kepada pelatih yang memang track recordnya belum jelas secara level internasional maupun level regional lokal ya, klub maksudnya. Memang kalau kita bandingkan secara level legendaris sebagai pemain, Patrick Kluivert tidak perlu kita ragukan lagi. Bermain untuk banyak klub besar, Barcelona, Ajax, AC Milan, Newcastle, you name it. Tapi sebagai pelatih, mohon maaf, belum terbukti. Lebih terbukti Sintayong yang pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018. Lebih terbukti pelatih-pelatih di kualifikasi ronde keempat. Di Qatar ada Julian Lopetegui yang pernah menangani Spanyol, kini menangani Qatar. Ada Carlos Queiroz yang menangani Oman kalau tidak salah. Oman atau WAE? WAE. Lalu juga ada Graham Arnold dengan Irak. Lalu ada Hervé Renard di Saudi Arabia yang juga mantan pelatih Saudi Arabia saat Cup 2022. Graham Arnold mantan pelatih Australia kini pelatih Irak dan kita Peter Clifford mantan pelatih Curaçao dan itu pun kurang berhasil. Jadi apa yang harus diharapkan sebenarnya? PR dari PSSI harus saya akui berhasil, namun secara prestasi gagal total. Mari kita tunggu. Akhirnya masih ada FIFA Matchday bulan November, bulan depan. Apakah PSSI akan bertindak secepatnya atau masih akan menggunakan caretaker kebanggaan kita semua, Coach Indra Safri, ataukah mungkin PSSI akan menggunakan pelatih lokal? We don't know.
Tapi infonya sejauh ini ya, ini masih rumor, akan pelatih luar sudah ada tiga nama yang sudah bukan sudah sih, akan ada tiga nama yang akan diwawancarai. Kita masih belum tahu. Ya udah, obrolannya muter-muter ke sini. Balik lagi, saya berharap sepak bola Indonesia bisa jauh lebih baik ke depannya. Dan semoga Menpora bisa memarahi Ketua PSSI atas kegagalan tim nasional Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2030 kita wajib lolos perayaan 100 tahun Piala Dunia. Negara yang besar, banyak populasinya. Terakhir lolos pun Liga Hindia Belanda. So, saya berharap sepak bola Indonesia bisa jauh lebih baik ke depannya. Dan fokusnya tidak hanya ke timnas, tapi ke seluruh insan sepak bola Indonesia. Masih ada pemain muda, pemain muda, sepak bola putri, dan juga liga lokal lainnya. Sayonara, hidup sepak bola Indonesia.